ayah kandungnya masih ada? Nei menggeleng tak yakin saat pihak KUA menanyainya saat ini. Ia hanya mengedikan bahunya singkat, lalu tertunduk malu. Bukan malu tersipu, namun lebih kesedih dan bingung. Ternyata dirinya benar-benar membutuhkan kehadiran seorang ayah di saat dirinya menikah, seperti hari ini. Ayahmu pergi saat kamu masih bayi, kan? Tebak Hardianto lebih ke mencibir, terlebih pria itu telah menyelidiki seluk-beluk Nayara, meski tidak terlalu spesifik. Sudah, tidak apa. Kamu bisa pakai wali hakim dari KUA, tidak usah dipikirkan. Ibu hamil itu pantang kepikiran, oke. Kedua kelopak mata Nai sudah basah, merasakan kebaikan dan kelembutan Harlina padanya. Sejenak bisa sedikit mengobati kegelisahan Nai saat jauh dari ibunya seperti saat ini. Setidaknya masih ada hal yang patut ia syukuri dengan keberadaan Harlina di tengah dua pria ajaib seperti Hardianto ini, dan tentunya Dave, si pria brengsek dan kejam, melebihi penjahat paling kejam sedunia. Di salah satu sudut rumah Hardianto yang mewah, akad nikah Dave dan Nai akan digelar secara sederhana, tanpa mengundang pihak luar, apalagi wartawan. Bisa dibilang pernikahan paling senyap untuk sekelas pengusaha besar seperti Dakva Digdaya Hardiputra yang saat ini tengah naik daun. Nai masih didandani oleh make-up artis yang dibawa khusus oleh Harlina. Sementara Dave memilih menyendiri di dalam kamarnya. Harlina lumayan suap pagi ini, terutama pada suaminya yang mengatur semuanya, dari mulai pengobatan ibu Nai ke luar negeri, sampai pernikahan ini tanpa berunding dengannya. Opa, Oma mau bicara sebentar. Pinta Harlina saat suaminya masih berbincang dengan pengacara keluarga yang nantinya akan menjadi saksi dari pihak mempelai wanita. Dengan sekali anggukan istrinya, Hardianto dengan tubuh tuanya, kini berjalan pelan menghampiri istrinya, lalu mengikuti menuju kamar mereka yang terletak di lantai satu rumah mewah dengan banyak asisten rumah tangga itu. Apalagi, akad sudah mau dimulai, masih ngajak berunding. Harlina jelas menghela napasnya besar. Pernikahan macam apa ini? Kok seperti mainan saja? Tidak ada satupun tamu yang diundang. Opa ini niat menikahkan cucu kita, atau hanya menghibur Oma? Wanita itu sudah mengangkat dagunya saat mengeluarkan jurus cerewetnya, meski usianya tak lagi muda, namun semangat mengomal masih menyala. Hardi sampai geleng kepala merasakan kekesalan istrinya. Opa masih menjaga perasaan Dave, Oma. Dia masih belum bisa mencerna apa dan bagaimana pernikahan itu. Hal ini terjadi begitu mendadak, dan Opa tahu Dave belum siap. Heh, bibir Harlina sampai mencebik sewot. Itu hanya karena Dave menikahi Nayara, kan? Coba kalau yang dinikahi itu Claire, pasti beda ceritanya. Justru Opa yang tidak siap dengan pernikahan ini. Zab! Hardi mengangkat satu alisnya, menguji kepiawaian istrinya ini dalam menebak pikirannya yang selalu tepat sasaran. Namun bukan Hardianto Santoso kalau tidak bisa berkilah atas nama apapun untuk menutupi rencana terselubungnya. Oma. Bukannya senang malah begini. Coba kalau kita mengadakan acara besar-besaran, Oma mau si Eliana tidak tahu diri akan datang ke sini dengan alasan anaknya menikah. Harlina menggoyang kepalanya, seraya melirik masih sewot ke suaminya. Gak, sih. Oma tidak mau melihat dia lagi, bahkan dengan alasan melihat Dave menikah. Jawab Harlina kemudian kesal, bercampur sedih. Nah, Hardi mengetuk pangkat tongkatnya ke permukaan lantai. Biar saja dia seumur hidup tidak usah tahu kalau Dave menikah. Lagi pula, kalau si Eliana itu kesini, pasti Abraham juga nongol di belakangnya. Anak tidak tahu diuntung itu, pasti lagi-lagi membuat onar. Opa sudah tidak ingin melihat mukanya lagi. Harlina yang tadinya berdiri kesal ini menghampiri suaminya dan duduk di sebelahnya. Opa jangan terlalu keras, biar bagaimana Abraham juga anak kita. Anak yang sukanya menggerogoti orang tuanya. Anak yang tega menyakiti kakak kandungnya sendiri sampai mati. Harlina terdiam tak berkutik dengan suara suaminya yang meninggi mengungkit kelakuan putra bungsu mereka. Kenangan soal pria itu memang bisa dibilang catatan buruk bagi keluarga Hardianto yang sangat menjunjung kehormatan mereka. Ya sudah. Oma mau menemui Dave saja. Opa segera ke depan. Harlina bangkit, lalu berjalan cepat menuju kamar cucunya. Sementara Hardi kini menyunggingkan senyum tipis penuh kelicikan dan kemenangan, karena Harlina sudah berhenti mengkonfrontasinya. Di dalam kamar Dave saat ini, Harlina menghampiri pria yang sedari tadi hanya berdiri memandangi jendela kaca kamarnya, yang mengarah langsung ke halaman samping tempat ia akan menikah hari ini. Dave, sayang. Mengapa masih berdiri melamun? Sini, Oma bantu pakai jas. Dengan sukacita karena cucunya sudah mau menikah, Harlina membentangkan tepian kerah jas ke arah cucunya yang berbalik badan dan memandang lekat ke arahnya. Oma sudah baikkan hari ini? Sangat baik. Terima kasih ya, Dave. Kamu memang pria sejati. Berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Ucap Harlina dengan senyum teduh khas seorang ibu. Dave memanjangkan lengannya memakai jas putih dengan batuan sang nenek, hingga wanita itu kemudian menepuk pelan dada bidang cucunya. Sangat tampan. Harlina mengecup singkat dahi Dave yang sangat tinggi itu, sampai ia harus menarik bagian kepala Dave untuk menunduk di depannya.
Meski pernikahan ini tidak dilandaskan atas dasar cinta, namun memperhatikan kesehatan anaknya yang sampai memohon kepadanya, Dave akhirnya luluh. Ingat, Dave, buang semua hal buruk yang selama ini mengganggu pikiranmu. Cukup lihat Opa dan Oma saja. Kami adalah contoh pernikahan yang sangat bahagia. Mengerti? Dave mengangguk dengan sekali matanya memejam singkat. Sugesti demi sugesti dilancarkan Harlina dengan begitu lembutnya pada sang cucu yang memiliki trauma luar biasa dengan istilah pernikahan dalam hidupnya. Bagaimana kalau di tengah jalan nanti Dave tidak kuat? Harlina mengerutkan wajahnya. Tidak kuat kenapa? Oma akan selalu ada untuk kalian. Kamu akan segera menjadi seorang suami sekaligus ayah, Dave. Kebahagiaan keluarga ada di sini sekarang. Harlina menepuk kedua pundak cucunya untuk menunjukkan tempat di mana Nay menggantungkan hidup padanya mulai hari ini. Jangan pernah berpikir untuk mengakhiri pernikahan meski dengan alasan apapun. Tapi Dave tidak mencintai dia, Oma. Kilah Dave masih berusaha mencerna dengan logikanya bahwa hal yang selama ini ia benci dan tak ingin dipercayai ini malah akan ia lakukan hari ini juga. Cinta bisa tumbuh saat kalian sering bersama, Nak. Percaya dengan Oma. Nay, gadis yang baik, bahagiakan dia. Sementara di sisi lain, Nayara yang mengenakan gaun putih itu sudah duduk siap di kursi akad nikah. Ia menolak saat tim make-up artis akan mendandaninya dengan riasan khas pengantin, dengan alasan aroma wangi apapun membuatnya mual saat ini. Akhirnya, Nay hanya bertabur riasan natural dan flawless saja pagi ini. Padahal dalam hati, ia tidak sudi bersanding dengan Dave saat ini. Tujuannya hanya sekadar menikah demi terjaminnya sang ibu di negeri Singasana. Hardianto kini menghampiri Nay yang nampak gemetar. Meski sudah berusia lanjut, namun aura Hardi begitu mengintimidasinya. Tetap anggap pernikahan ini tidak nyata. Jangan coba memanfaatkan Dave karena kalian hanya suami istri di atas kertas. Segala yang kamu lakukan nantinya tetap ada di bawah kendaliku. Sekali saja kamu berbuat kesalahan dengan bayi itu, ibumu yang akan menjadi taruhannya. Dengan suara dingin dan menusuk perasaannya, Hardi begitu dalam menancapkan senjata tajam ke jiwa Nayara saat ini. Namun, gadis itu hanya diam dan bergeming. Satu-satunya hal yang ada dalam pikirannya saat ini hanya sang ibu yang akan sembuh, dan mereka akan hidup bahagia nantinya. Ya, nanti setelah Nay memberikan anak yang dikandungnya pada keluarga Dave. Tak lama, Dave yang mengenakan setelan jas serba putih turun dengan digandeng oleh Harlina dan Hardi sudah duduk di tempatnya saat ini sebagai pihak saksi mempelai pria. Melihat Nay yang tertunduk dengan tampilan ala mempelai, Dave refleks menyapukan pandangannya, lalu tertegun, dan sejurus kemudian berpaling. Harlina menjadi satu-satunya orang yang bahagia di pernikahan ini, lantas mengulurkan jarinya menjepit dagu Nay untuk diangkat, dan tidak lagi menunduk. Sebuah senyum meneduhkan, dan sekali anggukan ditunjukkan wanita itu untuk memberi kekuatan pada Nayara saat ini. Saya terima nikahnya Nayara selain binti Irvian Winata, dengan mas kawin tersebut, tunai. Dengan satu tarikan napas, Dave mengucapkan ijab kabul tanpa salah dan sangat lantang. Bagaimana saksi? Saah, Nayara, sayang. Mulai detik ini, kamu tidak lagi sendiri. Ada Opa dan Oma yang menjadi orang tuamu. Ada Dave yang akan melindungimu dan calon anak kalian. Nay tetap tertunduk sedih, meski Harlina dengan sentuhan lembutnya sekuat tenaga, mencoba memberikan kebaikan demi kebaikannya. Nay tahu Harlina tulus padanya. Namun baru membayangkan menjadi istri pria yang dibencinya sudah membuat Nay mual. Merasakan ada sepasang mata meliriknya tajam, yang tak lain dan tak bukan adalah Hardianto Santoso, dan Nay tahu akan selalu mengawasinya setiap saat. Nay baru paham, kini Opa Hardi itu sedang bermain karakter di depan semua orang. Namun demi perjanjian dan kesembuhan ibunya, Nay harus lebih menguatkan mentalnya. Toh waktu tinggal 7 bulan saja, karena ia sudah hamil 2 bulan. Dave yang setelah acara akad nikah, langsung berganti pakaian, dan bersiap pergi bekerja. Sementara Nay tidak tahu apa yang harus ia lakukan saat ini, meski ia sendiri juga sudah berganti pakaian pula. Duduk di ruang keluarga bersama Opa Hardi dan Harlina yang setia mendampingi di samping Nay saat ini berada. Dave, duduk sini sebentar. Panggil Opa Hardi, mencoba sementara meruntuhkan gengsinya saat dia sangat keras terhadap cucunya beberapa waktu lalu. Dave melirik dulu ke arah neneknya yang mengangguk, lalu mengambil duduk di sofa tunggal berhadapan dengan kakeknya. Baru saja menikah, sudah langsung bekerja. Ambillah libur barang si pekan, nikmati waktu bulan madu kalian. Ucap Harlina nyelonong saja tanpa aba-aba hingga membuat Hardi yang akan membuka mulutnya jadi terjeda sesaat. Banyak proyek yang harus dihandle langsung oleh Dave, Oma. Potong Hardi, agar istrinya tidak bicara hal lain di depannya. Toh perusahaan tidak akan tutup, hanya karena kamu liburkan, Dave. Sahut Harlina tak mau kalah. Meski pernikahan ini cukup mendadak, namun Harlina tidak ingin membuat Nay merasa asing dan harus tetap ditempatkan sebagai istri oleh cucunya. Bawa istrimu tinggal bersamamu, Nak. Nayara akan tinggal di sini bersama kita.
Tegas Opa Hardy, hingga membuat jantung Nayara terasa berdegup cepat. Ia berpikir akan menjalani hari-harinya penuh dengan tekanan orang tua ini, meski Harlina siap melindungi dengan kebaikannya. Opa, Dev pasti akan sibuk bekerja. Dan Nay baru pertama hamil, apa bisa dia sendiri? Bagaimana kalau sewaktu-waktu butuh sesuatu? Kita kan juga harus jaga calon penerus cucu kita, Oma. Bukan begitu, Nay. Kila Hardy cukup beralasan juga. Nayara tidak berani mendongak. Ia hanya mengangguk dengan kedua telapak tangannya yang gemetar. Pemandangan ini jelas terbaca dari pandangan Dev yang mengangkat sebelah alisnya, lalu melirik sang opa yang memicing ajam ke arah Nayara, istrinya. Halai, kerjaan juga punya sendiri, ngapain dibuat pusing sendiri? Sudah, opa saja yang kerja di perusahaan sana. Biar Dev sama Nay dulu buat beberapa hari ke depan. Harlina segera berdiri, lalu menggamit pergelangan tangan Nayara dan Dev di kedua tangannya. Tanpa menggubris suaminya yang sudah mengaturkan tempat tinggal Dev ke depannya. Oma mau kemana? Mengantar ke rumah mereka sendiri. Orang berumah tangga itu harus mandiri, tidak bisa tinggal bersama orang tua seperti ini. Hardianto sampai menepuk jidatnya, karena istrinya yang ternyata sudah punya rencana sendiri, di atas rencana yang sudah ia susun sedemikian rupa. Di dalam kendaraan, kini tercipta suasana yang begitu canggung, karena Harlina sengaja mendekatkan Dev duduk bersebelahan dengan Nayara yang justru menjauhkan dirinya dengan duduk mepet di pintu sampingnya. Meski mobil mewah ini sungguh nyaman untuk diduduki, namun tidak untuk Mei yang justru merasa pusing dengan aroma pengharum bercampur parfum dan entah apa itu. Perutnya serasa bergejolak, namun sekuat mungkin berusaha ia tahan. Mobil yang dikendarai oleh seorang sopir itu, kini memasuki kawasan gedung bertingkat elit di pusat kota Jakarta. Nayara jelas mengingat betul tempat ini. Tubuhnya tiba-tiba gemetar dan tidak fokus, saat sedari tadi Harlina terus mengoceh tentang apapun yang tidak Nay tanggapi sama sekali. Sampai di tempat parkir yang terhubung dengan lift pribadi menuju lantai pribadi penthouse mewah milik Dev, Nay yang sedari tadi menahan gejolak di perutnya, akhirnya terpaksa turun saat mobil belum benar-benar berhenti sempurna. Nay, hati-hati! Pekik Harlina khawatir, karena Nay malah membungkam mulutnya, lalu berlari mencari ke sana kemari. Sebuah lorong menuju pintu lift, kini dituju Nay dengan sebuah toilet di dalamnya. Ia sudah tak tahan lagi untuk memuntahkan isi perutnya. Dev, mengapa kamu diam saja? Susul istrimu. Perintah Harlina geram, karena Dev nampak begitu santai menyandarkan kepala ke telapak tangannya yang menempel ke kaca jendela mobil. Harlina kini yang turun, lalu membuka paksa pintu sisi, di mana Dev menumpukan tubuhnya hingga terjungkal. Wanita tua itu berjalan cemas, membuntuti Nay yang kini tertunduk merasakan perutnya yang tidak enak, lalu menangis terisak. Sabar ya, Nay. Beginilah memang orang yang sedang menanti buah cinta. Nanti semuanya akan terbayar indah saat anak ini lahir. Maafkan cucu Oma ya, Nay. Oma janji akan membuat Dev berubah. Harlina memeluk lembut Nayara yang kini makin terguncang. Nay sangat buta soal kehamilan. Tidak ada yang bisa ia ajak berbagi soal apapun. Meski Harlina begitu perhatian padanya, namun rasa canggung dan ketakutannya pada Hardianto membuatnya sulit bergerak saat ini. Wanita tua itu menuntun Nay memasuki unit penthouse milik Dev, di mana pria itu sudah terlebih dulu berada di dalamnya. Bi Inaya menyambut mereka dengan tatapan membelalak. Terlebih wanita itu hafal betul wajah dan postur Nay yang paling berbeda dari banyak wanita yang pernah majikannya ajak ke tempat ini. Tubuh Nayara sontak gemetar. Apalagi saat ia menyapu bagian dalam penthouse ini dengan bayangan buruk yang langsung berputar. Penyiksaan, pemerkosaan, cambuk panjang, semua kembali bermain di memori Nayara. Napas Nay memburu dengan tubuh makin gemetar ketakutan. Sementara Harlina nyelonong masuk saja dan mendapati cucunya berganti pakaian di kamarnya. Nah, Dev, kalian tinggal berdua. Nanti sesekali Oma kesini menengok Nay saat kamu kerja. Tidak, teriak Nay sampai membuat Harlina terjingkat. Nayara memejam erat lalu membungkam kedua telinganya. Bayangan demi bayangan saat Dev menyiksanya waktu itu sungguh menyiksa mentalnya saat ini. Kenapa, Nay? Saya tidak ingin tinggal di sini. Kamu jahat. Tunjuk Nayara menyeringai penuh dendam ke wajah Dev yang hanya berdiri mematung di ambang pintu kamarnya. Menyadari dan mengingat video penyiksaan itu, langsung membuat Harlina tersadar. Dev, lakukan sesuatu. Dev hanya mengedikan bahunya tanpa berdosa. Tidak mau tinggal ya sudah. Ucapnya anting, hingga kemudian sesuatu terjadi. Laak! Harlina menampar Dev dengan tangan tuanya. Meski tidak merasakan sakit apapun, Dev jelas malu. Oma mengira kamu sudah menjadi pria sejati. Tapi ternyata tidak. Kamu tidak lebih dari seorang pengekut. Dev, tak ingin berlama di tempat ini, Nay segera berbalik badan dan ingin segera melarikan diri. Namun dirinya tak memiliki akses, bahkan hanya untuk turun saja. Gadis itu akhirnya menundukkan tubuhnya dan menangis di depan pintu lift saat Harlina masih melakukan negosiasi pada cucunya. Ibu,
Lirina yang mungkin menyesal telah menerima perjanjian itu. Kehamilan yang menyiksa, ditambah harus tinggal dengan pria yang begitu menorehkan trauma luar biasa dalam dirinya. Nayara memeluk dirinya sendiri, masih dengan tubuh gemetar. Bahkan ibu kandungnya sendiri belum pernah menyentuh tubuhnya dengan kekerasan, namun semenjak insiden kesalahan culik terjadi, nestapa demi nestapa, seolah menjadi makanannya sehari-hari. Hingga sebuah langkah ini mendekatinya. Nai seperti menggigil ketakutan. Tak pernah ia merasa setrauma ini dalam hidupnya. Kebencian dan dendam, namun tak bisa berbuat apapun. Harlina menyaksikan pilu dari ambang pintu, melihat perlakuan Dave pada Nai, sampai membuatnya terkena beban mental seperti itu. Sementara Dave menunduk mendekati Nai yang menggeleng cepat begitu melihatnya. Maaf, sudah membuatmu trauma. Kita akan tetap tinggal satu atap, dan mulai saat ini juga kita pindah rumah.